ya, Pak Cudi, maaf, sebelum ke Dede, saya ingin tahu dulu, foto itu jadi bisa disebut novum tidak? Apakah, demikian atau mungkin itu cuma sebagai begini, suatu petunjuk? secara enggak itu kan foto itu fisik ya, Heeh. barang ya. Ya, barang itu ya itu alat bukti ya. Nah, itu dikategorikan bisa sebagai alat bukti digital, tapi ini karena fotonya sudah dicetak, maka itu dikualifikasikan sebagai alat bukti surat gitu loh. Jadi Mmm. setiap barang cetakan gitu ya. Nah, kecuali itu dikatakan ini adalah cetakan dari jet-jet atau dari mana, itu kita anggap sebagai bukti digital. Nah, untuk perkara pidana umum, bukti digital itu ya, bisa dipakai karena menunjuk ke undang-undang ITE gitu ya. Mmm. Ya, jadi saya kira bisa dikatakan ini bukti surat, kualifikasinya surat gitu, atau ini ada dikualifikasikan alat barang bukti digital. Nah, saya Mhm. kira yang dimasalahkan oleh penuntut umum itu ya yang saya tadi katakan bahwa ini pernah digunakan ya. Nah, tapi kan eh, saya katakan tadi jaksa penuntut umum itu tidak bisa secara spesifik ditunjukkan di mana. Dia kan yang saya katakan tadi, misalnya lihat putusan di apa namanya putusan pengadilan halaman sekian, atau Mhm. lihat berita acara sidang pada Tapi itu tanggal tidak sekian, dilampirkan? tidak pernah ya, cuman yang kita ikuti beberapa keterangan dari kuasa hukumnya itu pernah dimasalahkan karena kesaksian yang meringankan, saksi yang ada charge gitu, Mmm. atau ada ahli yang diajukan yang meringankan gitu ya. Nah, tapi kan ini adalah karena bukti barang ya, maksudnya begini, menurut KUHP itu kalau alat bukti itu diketemukan atau diajukan di dalam persidangan lalu, dimungkinkan si terdakwa itu bisa bebas atau ringan, itu kan Mhm kualifikasinya. mhm. Nah, jadi kan yang dibangun persepsi atau pendapat dari kuasa hukumnya Sakat Atal ini kan sebenarnya bukan pembunuhan, memang ada korban mati, ada orang mati gitu. Kecelakaan Tapi tunggal? nah ini bukan karena pembunuhan, Mhm. tetapi karena ini kecelakaan. Ya itu kan yang mesti kan. Walaupun penasihat hukumnya itu kan juga tidak bisa memberikan kepastian ini memang karena kecelakaan gitu loh, Mhm ya mhm kecelakaan mhm. lalu lintas, atau misalnya karena ada kelalaian atau ada sebab lain misalnya penganiayaan ya. Jadi bukannya pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Kan orang mati terus ada pelakukan, itu kan bisa beberapa tindak pidana, misalnya pembunuhan biasa, ya pasal 338, asal misalnya ini pembunuhan berencana Mhm mhm. 340, atau karena ini karena kelalaian, ya matinya orang lain 359, atau penganiayaan mengakibatkan kematian orang. Ada beberapa sebab. Nah, yang membedakan itu kalau pasal 340 itu kan dia memang dari awalnya sudah berniat mau menghilangkan nyawa orang lain dengan merencanakan ya bagaimana perbuatan yang harus dia lakukan, dan dia ada persiapan. Misalnya kalau dia mau membunuh, dia cari alatnya apakah pisau atau ke samurai atau celurit atau senjata api, dan Mhm. dia menentukan. Baik. Dia harus ada itu ya kan. Selain Oke. ada persiapan dan harus motif, walaupun di KUHP Mhm. tidak disebutkan bahwa pembunuhan berencana itu Oke unsurnya itu motif, oke. tetapi di dalam ilmu hukum pidana yang dibilang perencanaan untuk pembunuhan itu harus ada motifnya. Nggak Baik. mungkin orang mau membunuh secara motif tanpa ada alasan gitu. Mhm Itu mhm. yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Mhm. Nah, itu yang diulangi lagi di dalam memori PK itu, bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan di dalam perkara nomor 3, nomor 4 maupun nomor 16 itu tidak menguraikan itu ya yang disebabkan. Nah, di dalam kontra memori kasasi yang kita dengar tadi, jaksa itu tidak begitu bisa mengcounter ya Mhm. secara meyakinkan
Oke. ya.